Ketua MKKS Kecamatan dan Sebaris, dari suaranya yang energik, vokal, dan kemudian mencerminkan cara kerja yang cepat dan terstruktur. Kita doakan sukses selalu, Pak. Hormati Bapak Wakil Ketua 2 Pak Zulfami, kemudian Wakil Ketua 4 Bapak Zul Herman, kemudian Bapak dari PRI yang kami muliakan dan sangat kami hormati, ibu-ibu, para orang tua dari siswa kita, dan kami sayangi dan kami banggakan anak-anak kami, siswa-siswi SD yang insya Allah akan menjadi pemimpin dan tokoh agama dan bangsa kita. Amin. Amin ya rabbal alamin. Untuk mempersingkat waktu, mukadimah kami titipkan kepada pembicara sebelumnya. Yang pertama, bahwa tugas kami dari Basnas Kabupaten Padang Pariaman melayani muzaki dan mengayomi mustahik. Para muzaki yang menyalurkan zakatnya mulai dari ASN dan non-ASN, tugas kami adalah melayani. Kemudian yang kedua, kami mengayomi hak-haknya bapak-bapak ibu mustahik. Kami sangat menghormati itu karena ini adalah haknya para mustahik, bapak-bapak ibu. Poin program kita pertama itu adalah Padang Pariaman Cerdas, memastikan anak-anak kita, para mustahik yang berhak menerima zakat, mereka harus sekolah. Tidak boleh anak-anak kita yang tidak sekolah. SD, SMP adalah kebutuhan mereka untuk belajar, hak mereka untuk belajar. Maka Basnas Kabupaten Padang Pariaman memastikan semua para mustahik itu, anak-anak kita itu untuk bisa mendapatkan haknya belajar. Kita di Basnas Pusat ada program namanya beasiswa full bagi anak kita yang tamat SD, karena waktunya sudah habis, mungkin untuk tahun ke depan, yang hafal Al-Quran, kemudian berasal dari kalangan keluarga yang kurang mampu, dilihat dari rumahnya, kemudian bagaimana penggunaan air bersihnya, sarana sanitasinya, pekerjaan orang tuanya, sampaikan ke kami. Mereka akan merekrut siswa tamat SD untuk disekolahkan di SMP dan SMA Insan Cendekia. Itu dibiaya full, tapi sekolahnya di Jakarta. Kami susah juga mencari kemarin Padang Pariaman karena tamat SD akan disekolahkan. Bagi yang berminat untuk tahun 2021-22 nanti silahkan nanti diberitahu supaya kami seleksi juga. Itu untuk anak-anak kita yang sekolah SD. Kemudian berikutnya kami ingin sampaikan banyak sekali sebenarnya peluang-peluang bantuan mulai dari Basnas maupun yang lainnya. Itu poin yang dinilai itu adalah bagaimana anak kita bisa hafal Al-Quran. Survei kami, temuan kami, betapa banyak kami menyalurkan bantuan kepada anak-anak. Kami tanya, coba baca surat At-Takatsur, baca surat Al-Lahab, ayat-ayat pendek saja kadang-kadang tidak dapat. Maka kami menyarankan kepada ibu dari keluarga kurang mampu, kita bangkitkan semangat anak-anak kita, tak boleh tidak mengaji. Ambo sendiri, ibu-ibu, bapak dari keluarga wasai, dari keluarga miskin. Tapi karena memang didorong untuk semangat belajar, insya Allah Allah berikan kesempatan untuk bisa sekolah. Nah, oleh karena itu kami berkeinginan tidak boleh anak-anak kita tidak belajar karena faktor orang tua kurang mampu. Basnas hadir untuk membantu itu. Tapi dipastikan semuanya itu koordinasi komunikasi dengan sekolah, koordinasi dengan Bapak Ibu MKKS, kemudian dengan Basnas. Kami di samping menyalurkan bantuan biaya pendidikan, kita juga ada program namanya bantuan modal usaha. Bagi orang tua yang memang benar-benar kurang mampu, kemudian masuk kategori asnaf 8, sedang berusaha, mungkin kok ada mengalih kerupu atau mengalih lontong, sampaikan proposal ke Basnas. Sepanjang uang di Basnas itu ada, program masih tersedia, kami akan salurkan. Tetapi kami memang butuh doa dari Bapak Ibu semua supaya para muzaki kita, orang-orang kaya yang sudah wajib zakat, menyalurkan zakatnya ke Basnas Padang Pariaman. Semakin banyak dana zakat terhimpun, maka akan semakin besar juga akan disalurkan. Kemudian semakin banyak yang terkumpul, akan semakin bervariasi programnya.
Itu program untuk orang tua. Untuk orang tua dalam bentuk modal usaha. Kemudian bagi yang sakit, orang-orang yang kurang mampu, keluarga kurang mampu yang sakit, mungkin barangkali tadi sudah disampaikan oleh Pak Supami, karena beliau ini Wakil Ketua Bidang Pendistribusian dan Pengguna Zakat. Beliau sangat luar biasa. Di samping saya ini berdua, Wakil Ketua 2 dan 4 orang-orang pekerja. Karena amil itu sendiri artinya adalah bekerja. Jadi kami ini bekerja melayani para muzaki, kemudian mengayomi bapak-bapak. Kami menghormati harkat dan martabat kemanusiaan itu sendiri. Kami tidak boleh merendahkan itu, karena ini adalah hak-haknya para mustahik. Kemudian ada program yang ketiga, Padang Pariaman Peduli. Bagi keluarga orang tua anak kita ini yang ingin belajar tapi tinggal di rumah tidak layak, sampaikan ke kami supaya anak kita bisa belajar dengan tenang, belajar dengan nyaman sehingga mereka bisa bangkit. Kita harus membantu mereka mewujudkan cita-cita mereka, dorong mereka untuk percaya diri. Jangan nanti dia dengan temannya gara-gara keterbatasan ekonomi kemudian tidak bersekolah, kemudian tidak percaya diri. Kita tetap bersemangat, anak-anak kita harus bersemangat, kemudian orang tuanya juga harus bersemangat, semangat juga bekerja apapun keadaan itu, karena memang semangat inilah yang sebenarnya modal untuk merubahnya. Karena kata Allah Ta'ala, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum, nasib suatu keluarga, kecuali mereka sendiri yang bersemangat, yang mau untuk mengubahnya. Salah satunya adalah dengan menyekolahkan anak, ajak anak mengaji, kemudian kita harus bekerja, kita harus berikhtiar, kita harus berusaha, apapun itu harus kita bekerja supaya anak-anak kita punya masa depan. Kemudian ada program namanya Padang Pariaman Taqwa. Anak-anak yang hafiz Al-Quran kami bantu juga. Jadi dapat beasiswa pendidikan, dapat beasiswa hafiz. Kemudian kalau anak-anak kita ini berprestasi, kemudian dari keluarga kurang mampu, pasti akan banyak peluangnya. Barangkali itu saja Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, kami hanya mengajak orang tua, kemudian damping anak-anak kita, karena hari ini teknologi itu sangat mengganggu. Gunakan ini untuk kebutuhan belajarnya. Jangan sampai biarkan anak-anak kita berteman dengan alat teknologi yang pada akhirnya mengganggu mereka mewujudkan masa depannya. Sekali lagi terima kasih Pak Ketua MKKS yang telah memfasilitasi ini, sangat luar biasa, berkah selalu Pak. Kemudian Pak Prian dari BRI, kemudian Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, orang tua, mari kita bersemangat semuanya, tetap optimis bahwa kita harus maju, kita harus sukses, anak-anak kita harus kita dorong mereka mewujudkan cita dan mimpinya. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.